Selamat pagi semuanya. Pembelajaran kali ini kita masih lanjut dari video pembelajaran yang bagian pertama. Nah, ini bagian keduanya. Kali ini kita akan membahas tentang tabel unsur periodik dan cara menentukan nomor atom, massa atom, proton, elektron, neutron, dan bagaimana cara menentukan suatu unsur berada di golongan dan di periode keberapa. Nah, mari kita simak pembelajaran untuk hari ini. Sebelumnya kita ingat kembali, di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa atom itu merupakan bagian terkecil penyusun suatu benda, dan atom itu sudah tidak dapat dibagi-bagi lagi. Nah, di dalam atom, menurut teori Dalton, itu berbentuk hanya bola pejal. Tetapi konsep atau teori atom yang digunakan sampai saat ini adalah teori atom Niels Bohr, atau yang biasa dikenal dengan Bohr. Nah, Bohr mengatakan bahwa suatu atom itu terdiri dari 3 bagian. Ada elektron, ada proton, dan juga ada neutron. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, kita lihat gambar ini merupakan salah satu gambar contoh dari tabel unsur periodik. Nah, untuk lebih jelas kamu bisa lihat di buku paketmu di halaman terakhir. Nah, di situ ada tabel unsur periodik. Nah, kita lihat bagian-bagian dari tabel unsur periodik. Ada dikatakan periode, ada golongan, lalu di sini ada juga yang biasa disebut dan legenda, yaitu petunjuk untuk mengetahui arti-arti dari angka-angka yang ada di tabel unsur periodik ini. Nah, golongan itu dimulai dari 1A sampai ke 8A. Lalu ada golongan 1B sampai golongan 8B. Nah, sekarang bagaimana cara mengetahui golongan dan periode suatu unsur? Nah, caranya kita lihat. Golongan itu ada 1A, 2A, sampai ke ujung sini, 8A. Nah, golongan itu, yang dikatakan golongan 1A, itu mulai dari bagian ini. Nah, semua yang ada di kolom ini sampai ke bawah, dari H sampai di FR, itu adalah disebut dengan golongan. Lalu 2A dan ke bawah itu disebut dengan golongan 2A. Dari BE sampai RA itu masuk dalam golongan 2A. Sedangkan periode itu mulai dari 1 sampai ke samping itu dikatakan periode. Yang ini LI sampai ke NE itu adalah periode. Begitu seterusnya sampai periode 1 sampai periode 7. Nah, semoga sudah cukup jelas untuk tabel periodik ini. Nah, sekarang kita buat contoh. Kita cari unsur Si. Nah, Si ini kita ketahui ini Si. Artinya Si terletak di golongan 4A dan Si itu berada pada periode
ke 3. Maka dikatakan Si berada di golongan 4A dan periodenya di periode 3. Begitu juga yang lainnya. Cara melihatnya seperti itu. Golongan itu lihat yang bagian atasnya, periode itu lihat dari yang bagian kanan atau bagian kiri. Satu garis lurus ini periodenya sama, tapi kalau dia menurun ke bawah itu namanya golongan. Golongannya lihat yang di bagian atas ini. Itu. Nah, khusus untuk pada tabel ini ada menunjukkan legenda. Nah, yang angka di bagian atas itu dikatakan nomor atom, sedangkan bagian bawah ini adalah nomor massa. Nah, perlu kita ingat bahwa setiap tabel unsur periodik itu ada keterangannya masing-masing untuk menentukan berapa nomor atom dan berapa nomor massa. Maka sebelum membaca tabel hendaknya kita melihat legendanya ini dulu atau keterangannya. Contoh. Nah, kalau pada tabel unsur periodik yang ini atau tabel susunan berkala, nah ini ada berbeda. Nomor atom di sebelah kiri, sedangkan massa atom berada di kanan. Semuanya terletak di bagian atas. Nah, ini pentingnya untuk membaca suatu keterangan atau legenda pada setiap tabel unsur periodik, sehingga kita tidak keliru atau tidak kebingungan dalam membaca tabel ini. Nah, seperti ini contohnya tadi. Kita sepakati bersama sesuai dengan buku paket yang dipinjamkan dari perpustakaan sekolah, maka kita sepakati bahwa X itu adalah lambang unsurnya. Apakah dia unsur besi, atau hidrogen, atau oksigen, atau yang lainnya. Sedangkan A, yang bagian atas sebelah kiri, itu kita sepakati sebagai peletakan untuk nomor massa. Sedangkan yang bagian bawah ini, yang diberi tanda huruf Z, itu kita sepakati sebagai nomor atom untuk meletakkan nomor atom. Jadi ingat, X itu lambang unsur, A itu nomor massa, dan Z itu adalah nomor atom. Lalu sekarang, bagaimana cara menentukan jumlah proton atau jumlah elektron atau massa atom? Dan juga bagaimana kita menentukan jumlah neutron. Nah, kita simak slide berikutnya ini. Nah, berdasarkan kesepakatan kita untuk lambang, maka ini untuk nomor atom, jumlah nomor atom itu selalu nilainya itu sama dengan jumlah proton dan jumlah elektron. Jadi ketika nomor atomnya misalnya 1, maka jumlah protonnya juga 1, jumlah elektronnya juga 1. Karena nomor atom, jumlah proton dan elektron itu nilai yang sama. Sekarang, bagaimana cara mencari nomor massa? Nah, mencari nomor massa itu bisa dilihat simbolnya adalah A. A itu nomor massa. Cara mencarinya itu adalah jumlah proton ditambah dengan neutron. Nah, bagaimana Bu kalau misalnya neutronnya itu tidak diketahui? Nah, ini caranya. Cara mencari jumlah neutron itu adalah nomor massa dikurangi dengan nomor atom, maka dapatlah jumlah neutron. Sampai di sini semoga saja jelas. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan kalian tanyakan melalui WA group atau melalui WA pribadi ke nomor WA Ibu. Nah, contohnya ini.
ada argentum, unsur argentum yang disingkat Ag. Lalu ada angka 108 dan 47. Kita lihat. Nah, untuk ini 47 itu adalah nomor atomnya. Sedangkan nomor masanya itu adalah 108. Jumlah proton itu sama dengan nomor atom, maka nilainya adalah 47. Jumlah elektron itu sama dengan jumlah proton, sama dengan nomor atom, maka nilainya juga sama, yaitu 47. Nah, ini cara mencari neutron untuk contohnya. Jumlah neutron dari argentum itu nomor massa dikurangi dengan nomor atom, maka nilainya adalah 108 dikurang 47. Hasil yang diperoleh adalah 61. Maka itulah jumlah neutron dari argentum, yaitu 61. Oke, sampai sini. Jika ada pertanyaan silahkan langsung tanya dalam waktu pembelajaran ini. Nah, bagi yang sudah jelas, untuk tugas pertemuan kali ini, pertama itu kalian buat tabel unsur periodik pada selembar buku gambar. Buku gambarnya bebas mau ukuran berapa, mau ukuran yang kecil atau besar, terserah. Lalu setelah kamu gambar, lengkapi warna-warna dari masing-masing jenis unsur. Contohnya bisa kamu lihat di halaman paling belakang buku paketmu. Nah, di situ ada tabel unsur periodik. Nah, setelah kamu menyelesaikannya, kamu foto dan kumpulkan di penugasan pada classroom. Nah, ingat, simpan baik-baik di staples. Lalu tugas yang kedua itu adalah selesaikan soal-soal yang ada di buku paket pada halaman 113. Salin ke buku tulis, setelah selesai foto dan kumpulkan di penugasan pada classroom. Untuk catatan atau informasi, ingat selalu tulis nama, nomor absen, hari dan tanggal penugasan. Tugas ke-6 ditulis di bagian atas setiap pekerjaanmu. Oke, semoga video pembelajaran ini membantu dan selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Salam sehat dan semangat untuk kita.